Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Prasetyawan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan tunjukkan bahwa setelah kita menginstal aplikasi Dapodik terbaru, yaitu versi 2022, kemudian cobalah langsung scroll ke bagian validasi. Nah, setelah kalian validasi lokal semuanya, pasti kalian akan menemukan banyak yang invalid, terutama di bagian data Sarpras dan peserta didik. Nah, kita hari ini fokus ke bagian data Sarpras, yaitu yang invalid itu kalau di Dapodik saya itu banyak di data periodik. Itu misalnya kita ambil contoh nomor 1, yaitu data periodik alat dengan jenis sarana papan tulis yang berada di ruang dengan nama RKB untuk periode ganjil 2021 belum diisi. Ruang RKB ini nama ya, nama ruang kosong yang tidak terpakai tetapi ada papan tulisnya. Kita ambil contoh lain lagi yang jelas. Nah, di sini data periodik dengan jenis sarana tempat sampah yang berada di dalam ruangan dengan nama ruang K9B untuk periode ganjil belum diisi. Nah, padahal di bagian sini sarana dan prasarana ini kita sudah salin data periodik ya, terutama di bagian tanah. Nah, yang bisa disalin data periodik di sini hanya pada bagian tanah ya dan bangunan di sini. Sedangkan untuk di ruang itu kita tidak bisa menyalin data periodik tahun lalu. Kita hanya bisa mengisi kondisi ruang saja untuk melihat bagaimana sih bangunan tersebut, apakah mengalami kerusakan atau tidak mengalami kerusakan. Nah, contohnya seperti ini. Kerusakannya apakah masih sama dengan tahun lalu? Kalau masih sama, kita tidak perlu dirubah, cukup biarkan saja karena ini masih menggunakan presentasi tahun yang kemarin. Oke, kita fokus ke bagian yang tadi di data periodik tadi, bagian alat ya. Nah, ternyata di sini yang menjadi permasalahan banyak yang invalid ya. Misalnya kita cek di sini tadi, yaitu di ruang 9A ini. Ya, kita cek di ruang 9A ini data periodik dengan nama rak buku yang berada di dalam ruang K9A belum diisi ya, rak buku. Kita ingat-ingat, yaitu kita pilih di bagian alat, kemudian pilih ke ruangnya tadi 9A. Nah, ini 9A, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini ya kita akan menemukan isi dari ruang tersebut ya. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah isi-isinya. Nah, tadi yang pertama rak buku ya. Nah, ini rak buku ya. Kita klik dulu, kemudian kita pilih menu aksi di sini. Kalau dulu kan ada salin data periodik ya, sekarang tidak ada. Jadi kita klik aja yang periodik atas. Nah, tadi kan rak buku, jumlah total 1, jumlah like 0. Nah, yang bermasalah adalah ini ya. Jadi ini tidak boleh isinya 0 ya, tapi harus 1 juga ya. Jumlah total 1, jumlah like ya, itu kelayakannya itu 1 ya. Kita pilih simpan. Oke ya. Nah, maka dia akan muncul di sini. Nah, ini dia jumlah total 1, jumlah like 1, jumlah rusak 0 ya. Nah, ini belum diisi, inilah yang menjadi invalid merah ya. Kita lihat lagi. Tadi ini ya, ruang 9A bernama rak buku dengan jumlah invalid 79. Kita akan refresh, apakah berubah menjadi 78? Ya, benar saja, ini
sudah berubah menjadi 78. Artinya di sini untuk kelas 9A kita lihat lagi 9A terus ya. Nah 9A sudah tidak ada rak buku, yang ada tadi yang kedua yaitu kursi guru yang belum kita perbaiki. Nah jadi saya rasa itu saja contoh cara memperbaiki yang masih invalid di bagian Sarpras, terutama di bagian data periodik ini ya, yang sekarang banyak sekali data-data yang mesti kita tambahkan. Dan semakin update dapodik ini, maka semakin banyak pula lah tugas para operator ini untuk mengisi data-data rinci atau data-data periodiknya. Di tiap ruang ada apa isinya. Nah, isinya itu kita harus jabarkan kembali data periodiknya. Misalnya jumlahnya, keadaannya, ya apakah layak atau tidak kita gunakan, apakah sudah rusak atau masih bagus, kemudian kalau rusak berapa presentasinya. Nah itu yang detail seperti itu kita mesti harus diisi oleh operator. Makanya operator ini tugasnya berat sekali ya. Jadi tentunya operator juga jangan bekerja sendiri, berkonsultasilah dengan kepala sekolah untuk meminta data-data ini. Jadi nanti tinggal menyalin saja ke dalam sini. Jadi kita tidak berpikir sendirian atau tidak memikirkannya ya, tetapi mengerjakannya. Oke, seperti itu saja. Semoga informasi ini bisa dipahami. Dan saya doakan operator diberi kesehatan, selalu dijauhkan dari penyakit-penyakit yang membahayakan, amin. Dan kabarnya operator ada yang bisa mendaftar CPNS maupun P3K, juga saya doakan supaya kalian bisa lulus, amin. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.